Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, kembali lagi bersama saya Adek Misteri. Kali ini saya akan membagikan informasi 4 wanita mistis populer yang ada di Indonesia. Ada berbagai tempat mistis di Indonesia yang diasosiasikan dengan tokoh tertentu. Sebut saja si manis jembatan Ancol, hantu yang konon kerap menampakkan diri di dekat jembatan Ancol. Selain itu, ada beberapa tokoh lain yang konon menempati beberapa tempat mistis di penjuru Indonesia. Berikut kami rangkum daftar beberapa tokoh yang konon menghuni tempat yang dianggap mistis di Indonesia. Number 1. 1. Nyi Blorong. Nyi Blorong digambarkan sebagai wanita bertubuh ular. Nyi Blorong disebut sebagai panglima terkuat dari kerajaan makhluk halus yang ada di Laut Selatan. Konon, ia memiliki kekuatan untuk mendatangkan kekayaan bagi orang yang menyembahnya. Menurut kepercayaan yang beredar, Nyi Blorong memiliki nama Nyi Mas Dewi Anggatri, cucu dari Raja Caringin Kurung ke-11, Prabu Jaya Cakra. Ia dikenal sebagai putri cantik yang bersifat angkuh. Karena sifatnya ini, ia diusir dari keraton dan pergi mengasingkan diri di hutan. Secara tidak sengaja ia masuk ke salah satu gerbang gaib yang menuju ke kerajaan Nyi Roro Kidul. Disinilah kemudian mendapat kesaktian sebagai siluman ular dan nama baru. Karena bertubuh ular, konon sisik-sisik yang jatuh dari tubuh Nyi Blorong akan berubah menjadi kepingan emas. Number 2. 2. Nyi Roro Kidul. Selain Nyi Blorong, terdapat tokoh mistis lain yang dipercaya menghuni Laut Selatan, yakni Nyi Roro Kidul. Menurut cerita yang beredar, Nyi Roro Kidul sebelumnya bernama Putri Lara Kadita, putri kesayangan Prabu Siliwangi. Selain karena parasnya yang jelita, Putri Kadita juga dikenal sebagai wanita berbudi mulia. Hal ini lantas menjadi pemantik rasa dengki para selir sang Prabu. Karenanya, para selir tersebut mengirimkan sihir yang membuat sang putri menderita penyakit kulit. Hal ini membuatnya terusir dari istana. Sang putri pun memutuskan untuk berjalan menuju selatan untuk bertapa. Dari sinilah sang putri mendapat bisikan gaib untuk membasuh dirinya di Laut Selatan guna menyembuhkan sakitnya. Sejak saat itu, ia disebut sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Number 3. 3. Mak Lampir. Legenda ini berasal dari kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Konon, ia merupakan seorang putri yang berasal dari sebuah kerajaan kuno di daerah Campa. Karena ketahuan memiliki perasaan terlarang pada kepala pengawalnya, ia dibuang dari kerajaan dan memutuskan untuk mengasingkan diri di puncak Gunung Merapi. Saat menyepi inilah ia dianugerahi dengan kesaktian yang tiada tanding. Sampai akhirnya ia dipertemukan kembali dengan kepala pengawal tersebut dalam sebuah pertempuran yang berujung dengan kematian sang pengawal. Karena merasa sedih, ia menghidupkan kembali orang yang dicintainya dan mengorbankan paras cantiknya. Namun, setelah sang pengawal hidup kembali, ia takut dan mengira bahwa Mak Lampir adalah makhluk jahat. Konon, hingga saat ini pertempuran keduanya masih terus berlanjut di kaki gunung tersebut. Number 4. 4. Putri Ngelirit. Kisah ini datang dari Pulau Dewata, Bali. Pada awalnya, ada sepasang kekasih yang berasal dari kasta yang berbeda. Sang pria berasal dari golongan bangsawan, sementara si gadis merupakan anak dari sepasang petani di sebuah desa. Karena perbedaan ini, hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua pria. Karena tidak ingin anak laki-lakinya mempermalukan keluarga, sang ayah kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membunuh putra bangsawan tersebut. Mengetahui hal ini, sang gadis merasa sangat sedih dan pergi ke air terjun Ngelirip untuk bersemedi hingga akhir hayatnya. Konon, arwah gadis tersebut masih sering menampakkan diri di air terjun tersebut, membuatnya dijuluki Putri Ngelirip. Demikianlah sedikit informasi tentang wanita mistis yang ada di Indonesia. Jika Anda suka dengan informasinya, jangan lupa like and subscribe.